Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mau ngapain nih? Kita mau ngebahas apa? Sebelumnya perkenalan dulu dong. Oh iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Salimah Randani dan partner saya. Aku apa saya nih? Apa ya? Saya boleh, aku Oke. boleh. Aku biar lebih santai aja ya. Oke. Aku Sofi Afida Rodatul Ula, biasa dipanggil Sofi. Jadi kita mau membahas nafsa. Nah, temanya tuh tentang apa? Aku nggak tahu. Oke, aku kasih tahu ya. Temanya Oke. itu tentang pengaruh penggunaan nafsa terhadap produktivitas kinerja public figure. Nah, kalau kita tahu kan, public figure sekarang tuh banyak kali yang mempergunakan narkoba. Nah, biasanya yang kamu tahu public figure siapa aja nih? Masa disebut namanya sih? Tapi banyak. Aku tahu banyak sih, tapi nggak perlu lah kalau disebut namanya. Oke. Beberapa artis itu kan sekarang tuh biasa mempergunakan hal itu ya. Nah, kok penggunaan narkoba itu sering dipergunakan artis-artis? Apa sih pengaruhnya? Apa sih yang membuat mereka mempergunakan narkoba itu? Kamu tahu nggak soal? Kalau menurutku ya, kenapa artis-artis itu menggunakan narkoba ya? Mungkin karena dia kan menghasilkan karya, jadi dia mungkin butuh stimulan yang membantu dia dalam berkarya. Ya, mengeluarkan ide-ide yang Betul. contohnya pembuat musik. Ya, kok pembuat musik yang memberikan ide-ide kayak biasanya kan ada artis yang membuat lagu, biasanya kan perlu memikirkan. Jadi ya biasanya penggunaan narkoba juga mereka pergunakan agar Ide-idenya tuh Iya. lebih cemerlang. Nah, selain itu juga ada ketahanan tubuh. Mereka kan biasa kerjanya iya, banyak waktu, gimana ya? banyak waktu yang mereka Gunakan untuk bekerja. Iya, jadinya Dan ketahanan tubuhnya tuh berpengaruh. Jadi kayak agar ketahanan tubuhnya tetap bertahan. iya, agar tubuhnya lebih bisa lebih bisa digunakan untuk bekerja agar tetap kuat. Iya, lebih kuat, bisa kuat. Jadi mereka tuh mempergunakan narkotika itu. Nah, faktor apa lagi sih? Biasanya pergaulan ya. Biasanya tuh teman-teman siapa temanku? Maksudnya teman-teman artis tuh banyak yang menggunakan. Jadi mungkin Ya, biasanya kalau di kalangan artis-artis kan pengaruhnya lebih besar ya. Jadi pergaulannya juga banyak. Nah, kalau kita tahu bahwa pergaulan yang negatif tuh pasti memberikan dampak juga yang negatif. Karena di kalangan artis-artis sudah banyak yang menggunakan itu untuk pekerjaannya. Jadi ya pasti teman-temannya juga yang ke bawah gitu. Nah, terus apalagi nih biasanya? Gaya hidup mewah. Karena narkoba, ya di kalangan artis kan sudah banyak menggunakan itu, dan narkoba kan barang yang mewah ya, harganya lumayan mahal. nggak lumayan, mahal. Ya. Jadi mereka menggunakan narkoba itu bahwa anggapannya mereka Itu gaya hidup yang tinggi ya gitu. ya karena barang yang mahal, untuk pekerjaan yang mahal, jadi juga perlu narkoba agar kelihatan lebih keren gitu. Strata sosialnya naik. Iya. Tapi padahal banyak dampak negatifnya ya. Oke. Nah, terus apa lagi nih? Atau masih ada nggak? Biasanya Pergaulan yang bebas juga di artis-artis kan biasanya pergaulan
Ya udah pastilah di kota-kota besar pasti pergaulannya juga bebas. ya bebas. Terus apa ya? Terus mungkin itu dulu ya kita tahu. Apa kita lanjut ke dampak dari pekerjaannya? Belum, biasanya tuh Kak, belum. Oh, apa? Ada lagi yang dapat? Ada mungkin ini kalau orang yang pakai narkoba public figure yang pakai narkoba itu biasanya lebih terkenal loh. Jadi bisa jadi mungkin dia ingin terkenal. Mungkin biasanya iya. kalau popularitasnya sudah menurun, Bisa soalnya kan pengen makin terlihat gitu dari kasus itu. Biasanya kan kalau di Indonesia banyak orang yang membuat sensasi ya agar bisa naik. Jadi biasanya hal itu dipergunakan juga. Nah terus narkoba juga bisa dijadikan bisnis dari penegak hukum karena gimana ya? Ya dari seorang penegak hukum tuh menganggap itu sebagai bisnis karena memang kalau artis-artis kan kita tahu punya banyak sekali uang. Nah jadi dengan menggunakan narkotika bahwasanya gini bandar narkotika tuh biasanya bekerja sama dengan penegak hukum agar pecandu atau konsumennya tetap aman. Iya itu juga bisa karena juga kalau sudah ketemu uang kan sudah pasti buta. Iya bisa dibebaskan gitu. Terus apa lagi nih? Mungkin selanjutnya kita lari ke dampak. Masuk ke dampak pekerjaannya. Nah apa aja sih dampaknya yang Sofi tahu? Biasanya tuh ya popularitasnya setelah dia keluar menggunakan narkotika. Setelah direhab ya. Setelah direhab biasanya popularitasnya menurun. Terus menurun biasanya itu di negara lainnya. Kalau di Indonesia kan kita tahu bahwasanya kalau orang yang sudah keluar dari penjara atau keluar dari rehabilitasi itu biasanya akan diundang-undangkan di acara TV, maka akan pasti naik lagi namanya. Nah kalau di Indonesia tuh popularitasnya biasanya akan tetap, tapi kalau dibandingkan dengan negara lain biasanya contoh Korea dan lain-lain itu kan kalau sudah tersandung narkoba namanya tuh akan turun, bahkan udah di blacklist sama TV atau orang-orang sana juga tidak ingin menerima ya. Beda banget ya berarti. Iya, dengan kita sangat jauh berbeda. Terus juga kalau di Indonesia kan untuk orang-orang yang menggunakan narkoba tetapi mempunyai paras yang cantik atau ganteng biasanya itu sangat didukung sama fans-fansnya. Dibela mati-matian. Oke, jadi itu teman-teman mengenai penyebab dampak dari penggunaan zat. Dan mungkin kami mohon maaf ya bila ada kesalahan dalam penyampaian